itu 20 sampai 30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar. Itu baru untuk mencalonkan loh, ya biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya konon seperti itu. Jadi kemenangan itu ya banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat, kan seperti itu. Salah satunya itu membeli suara. Ini yang biaya yang paling besar, termasuk juga untuk honor dari para ya pendukungnya, kan seperti itu kan, saksi-saksi dan lain sebagainya. Itu tadi itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan ya tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga. Ya, memang tidak harus dari calonnya, ya kebanyakan mencari sponsor, kan begitu. Mencari sponsor termasuk antara aja dengan cara-cara seperti ini kan, mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap jadi kepala dinas dan lain sebagainya. Ya. Kalau nggak mendukung, kalau saya menang nanti saya ganti. Ya kan seperti itu. Jadi ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya, itu untuk mendukung petahana. Nah, ini yang terjadi, dan ya kami meyakini hanya Bengkulu, ya di wilayah yang lain kalau petahananya yang maju barangkali hal sudah terjadi juga, kan begitu kan. Informasi itu yang antara yang disampaikan ke saya tadi itu kan beberapa itu kan. Nah, tentu untuk mencegah hal seperti itu tidak terjadi, ya kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kan begitu kan. Selalu kami sampaikan supaya pemilu itu berintegritas, pilkada berintegritas, kita ada 3 syarat, ya. Penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas, ya, yang nggak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya. Kemudian calonnya juga berintegritas, ya tidak mau menggunakan money politik membeli suara, dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas. Rakyat juga nggak mau dong kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang gitu kan. Saya baru dapat forward itu video dari seorang ustadz, kalau nggak salah Pak Nur Iskandar atau siapa, dia mengkampanyekan politik yang bermartabat. Nah, dia mengatakan kepada ya audiennya itu 300.000, ya misalnya satu amplop itu isinya 300.000, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia dapat. Pun kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Nggak ada dampaknya sebetulnya. Hanya sesaat, mungkin kalau dikasih 500.000 2 hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya 5 tahun. Itu akan merusak, ya kan, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Ya, kenapa? Iya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal kalau uang itu dari kantong pribadi. Kalau dari sponsor, pasti kan nggak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas. Para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya bagi-bagi dong, kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang nggak putus-putus, kan begitu. Nah, ini 5 tahun akan berjalan seperti itu terus. Ya. Kan bagaimana memutus mata rantai itu? Ya udah, itu tadi kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah termasuk penyelenggaraannya itu, sehingga biaya politik itu rendah, ya. Calon-calon juga nggak banyak mengeluarkan dana, ya, dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah, itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan, ya, pemilunya pilkadanya dapat berlangsung dengan baik, ya.